Bismillahirrahmanirrahim. Apa amalan-amalan baik di malam Lailatul Qadar secara khusus maupun secara umum di 10 malam terakhir Ramadan? Maka ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, 5 hadis Nabi SAW terkait dengan amalan 10 malam terakhir Ramadan secara umum dan Lailatul Qadar secara khusus. Yang pertama adalah, hendaklah kita tingkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir melebihi hari-hari yang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari terakhir Ramadan hendaklah kita semangat ibadah, siangnya maupun malamnya, terutama waktu malamnya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betapa sering kita melihat di awal Ramadan kaum muslimin masih semangat ibadah, masjid-masjid pun penuh. Tapi di pertengahan Ramadan mulai berkurang, di akhir Ramadan betul-betul berkurang. Yang ramai apa? Mall, pasar-pasar, jalan-jalan untuk mudik. Itu yang ramai, itu sangat disayangkan. Padahal petunjuk Nabi SAW 10 malam atau 10 hari terakhir Ramadan lebih meningkatkan ibadah. Karena inilah babak final. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada penutupannya. Bergantung pada penutupannya. Iya. Jadi mungkin kita banyak kekurangan di awal dan di pertengahan Ramadan. Maka hendaklah kita tutup dengan lebih baik. 10 hari terakhir Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah, maka yang dihitung adalah akhir dari amalan kita, bukan awal dan pertengahannya. Iya. Kemudian yang kedua adalah, di waktu malam lebih fokus ibadah dan mengajak keluarga untuk ikut beribadah. Sebagaimana juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau kencangkan sarung itu maknanya beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri. Subhanallah. Saking fokusnya beliau ibadah, maka beliau tidak melakukan hubungan suami istri di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Beliau hidupkan malam, artinya beliau banyak sekali beribadah di waktu malam. Beliau tidak beristirahat kecuali sedikit sekali. Lebih banyak untuk melakukan amal-amal ibadah. Dan beliau pun mengajak keluarganya ikut beribadah. Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah Nabi SAW yang sangat agung di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau. Kemudian sepeninggal beliau, para istri beliau pun masih melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf, jemaah sekalian? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, فَمَأْنَا الْإِعْتِكَافُ وَحَقِيقَتُهُ qat'ul ala'iq 'anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna iktikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk
demi menyambung hubungan dengan cara berkhidmah atau beribadah kepada Allah secara totalitas. Inilah hakikat iktikaf jamaah sekalian. Kita putuskan semua interaksi dengan makhluk. Tentu maksud interaksi di sini yang tidak penting sekali. Bukan hal yang mendesak, bukan pula hal yang darurat. Untuk fokus ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Sampai-sampai Nabi SAW masuk ke masjid, masuk pula di dalam tenda yang telah disiapkan untuk beliau. Jadi betul-betul beliau putus hubungan dengan makhluk untuk sementara waktu. Jadi kalau ada yang beritikaf kemudian selama itikaf lebih banyak ngobrolnya atau main HP, WhatsAppan, Facebookan, dan lain-lain, maka itu bukan itikaf namanya. Lebih baik di rumah kalau seperti itu kondisinya. Iya. Iktikaf itu adalah untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya di masa kita saat ini, di masa tersebarnya virus COVID-19, maka kita tidak boleh beriktikaf di masjid, karena kumpul-kumpul di masjid bisa menyebabkan tersebarnya virus ini semakin luas. Ditambah lagi pemerintah telah melarang, begitu pula para ahli kesehatan, begitu pula fatwa para ulama. Justru orang yang ke masjid di masa-masa seperti ini, bisa jadi dia malah terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Ya, bahkan bisa jadi sampai dosa membunuh. Kalau dia menularkan dengan sengaja kepada orang lain dan mengakibatkan orang lain itu mati, na'udzubillah. Bukannya dapat pahala, malah dosa besar. Jadi hati-hati. Tapi jamaah sekalian, orang yang punya kebiasaan iktikaf dan tahun ini karena COVID-19 dia tidak bisa iktikaf, maka insya Allah dia tetap dapatkan pahalanya. Dia tetap dapatkan pahalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, tetap ditulis pahala yang biasa dia kerjakan, pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim lagi sehat. Artinya, ketika dia punya udzur syar'i, maka pahala amalan yang biasa dia kerjakan tetap dia dapatkan pahalanya. Baik, kemudian juga orang yang mungkin nggak punya kebiasaan iktikaf, tapi tahun ini dia punya niat yang kuat, insya Allah Ta'ala dia tetap mendapatkan pahalanya kalau dia terhalang udzur syar'i demi memutus penyebaran COVID-19 ini. Karena niat yang kuat itu menyebabkan seseorang tercatat mendapatkan pahalanya. Termasuk niat keburukan juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilul maqtul finnar." Kalau dua orang muslim telah berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing untuk saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena dia sudah berniat dan sudah berusaha. Walaupun amalannya belum dia lakukan, belum membunuh, tapi dia tetap dapatkan dosanya. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang punya niat yang kuat sekali, maka insya Allah dia juga dapatkan pahalanya. Kemudian, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidaklah ditinggalkan semuanya. Artinya, walaupun kita nggak bisa iktikaf, kita masih bisa memperbanyak ibadah di rumah. Hakikat iktikaf adalah untuk fokus ibadah. Maka itu bisa kita lakukan di rumah, walaupun tanpa niat iktikaf, karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Tapi fokus ibadah, memperbanyak ibadah, bisa kita lakukan di rumah. Apakah dengan membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, begitu pula bersedekah, termasuk ibu-ibu di rumah, membantu suami, melayani suami, menyiapkan makan sahur dan makan berbuka. Itu juga pahala yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada iktikaf. Karena iktikaf hukumnya sunnah. Sementara melayani suami, menyenangkan suami, hukumnya wajib. Begitu pula mengurus anak dengan sebaik-baiknya.
Ini pahalanya sangat besar bagi ibu-ibu, jangan berkecil hati. Di 10 hari terakhir Ramadan, tingkatkan semua ibadah. Baik, kemudian jamaah sekalian, juga yang harus lebih ditingkatkan di 10 malam terakhir Ramadan, ini yang keempat, yaitu melakukan sholat malam. Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jemaah sekalian, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 malam terakhir Ramadan, salat malamnya lebih ditingkatkan. Salat malamnya lebih ditingkatkan lagi. Ya. Yang terakhir jemaah sekalian, ini yang kelima, doa khusus Lailatul Qadar. Sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Qala taqulin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini termasuk doa penting di bulan ini, memohon ampunan dan pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Ini doa khusus jamaah sekalian. Tapi juga kita dianjurkan banyak berdoa secara umum di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Dan lebih khusus lagi di hari-hari yang kita hadapi ini, kesulitan karena tersebarnya wabah virus corona, maka manfaatkan bulan Ramadan secara umum dan 10 hari terakhir secara khusus untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terhindar dari wabah ini dan segera Allah angkat, Allah hilangkan wabah ini secara keseluruhan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini. Mungkin ini di antara hikmahnya. Allah timpakan kepada kita wabah virus corona ini di bulan Ramadan agar kita lebih banyak beribadah, agar kita lebih tunduk dan lebih takut kepada Allah, dan agar kita lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Salatsu da'awatin la turad. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan 3 doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watus shaim, wa da'watul musafir. Doanya orang tua, yaitu untuk anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa, terutama doa agar kita segera keluar dari musibah virus corona ini, dan lebih khusus lagi kita memperbanyak doa di 10 hari terakhir Ramadan, dan doa dengan penuh keyakinan Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Karena itu janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin pasti dikabulkan. Karena Allah tidak mungkin menyalahi janji. Berdoalah dengan penuh keyakinan Allah akan memberi pertolongan kepada kita untuk lepas dari musibah ini maupun musibah-musibah yang lainnya. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.